Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi sahabat statistik dimanapun berada. Pada kesempatan ini kami dari channel ebook statistik 1000 halaman kembali sharing kepada publik tentang video tutorial kami yang ke-134 yang mudah-mudahan tahun ini kami bisa mencapai 200 video tutorial dan mohon doanya dari sahabat statistik semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tutorial Smart PLS versi 4 lengkap ya, mulai dari entry data, import data, sampai dengan bagaimana caranya kita membuat video laporan di dalam skripsi, tesis maupun disertasi dari uji mediasi ini. Ini sangat lengkap dan mohon izin video tutorial ini diikuti dari awal sampai akhir, cukup panjang, mungkin sekitar 25 menit waktunya ya. Baik, sebelum kita lebih jauh membahas tentang tutorial Smart PLS versi 4 uji mediasi lengkap ya, mulai dari entry data, alangkah bijaksananya untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Sekali lagi subscribe di channel kami, semoga memberikan kemanfaatan dan juga kemudahan bagi sahabat statistik semua. Informasikan link ebook statistik 1000 halaman ini kepada seluruh sahabat semua dan kami menerima respon positif dari seluruh sahabat terkait channel ebook statistik 1000 halaman yang sangat lengkap memberikan tutorial tentang statistik khususnya membahas tentang Smart PLS. Sekali lagi subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Oke, ini kita model penelitian kita dan kali ini akan variabel mediasinya adalah variabel motivasi, pemberdayaan dan religiositas berpengaruh terhadap kepuasan, semuanya diukur secara reflektif. Oke, ini hipotesis penelitian dari gambar seperti ini. Kita punya hipotesis penelitian kita ada dua, yaitu direct effect pengaruh langsung dan mediation effect pengaruh mediasi. Pemberdayaan berpengaruh terhadap motivasi, religiositas berpengaruh terhadap motivasi, berarti ini adalah pengaruh langsung, sedangkan pengaruh mediasinya motivasi signifikan memediasi pengaruh pemberdayaan terhadap kinerja guru seperti ini. Apakah motivasi signifikan memediasi? Kemudian yang kedua, apakah motivasi signifikan memediasi pengaruh religiositas terhadap kepuasan melalui mediasi ya. Jadi ada ada pengaruh mediasinya. Nanti kita akan menguji mediation effect ini seperti apa dan membuat laporannya. Entry data ada 5 bagian, 1, 2, 3, 4, 5 nanti. Ada 4, 5, 4, ada 5 ya. Oke, kita akan bahas mulai dari yang pertama, entry data dan import data. Entry data dalam bentuk Excel, kemudian bagaimana caranya import data dalam bentuk Smart PLS. Ini raw data kami. Oke, langkah pertama sahabat semua, decoding di seperti ini ya. Ini decoding, jangan lupa decoding namanya seperti ini ya. Oke, kemudian setelah decoding, kemudian data ini di save as ya. Saya simpan di download, saya save as data latihan uji mediasi. Oke, jangan lupa kita save as-nya dalam bentuk CSV, delimited. Bisa juga dalam bentuk text tab delimited. Ini ada dua. Text tab delimited dan CSV. Kita save as dalam bentuk CSV. Oke, jangan lupa di save as dalam bentuk CSV, kemudian kita save. Kemudian ini kita tutup. Setelah itu kita buka Smart PLS seperti ini, kemudian kita buat new project. Ya, katakanlah uji mediasi lengkap. Sudah, kita create new project kita, kemudian di sini terlihat uji mediasi lengkap, ada create model, ada import data. Ya, langkah pertama kita buat import data dulu. Import data. Oke, kita cari ini dia raw datanya, data latihan mediasi, kita open. Oke, kita pastikan di sini ini metrik semua ya. Metrik semuanya harus metrik. Tidak boleh ada yang binari ya. Skala 1 sampai 5, 1 sampai 4, 1 sampai 7 atau 1 sampai 10 ini metrik semua. Pastikan ini metrik. Oke, kemudian import data, kemudian back datanya, kemudian kita create model. Oke, uji mediasi lengkap, nama projectnya, metode analisisnya pakai PLSM, kemudian nama filenya uji mediasi. Oke, save. Kemudian kita sudah memiliki project yang namanya uji mediasi dengan raw data ini, data latihan. Ya, klik di sini. Kemudian muncul kertas gambar kosong seperti ini, kita gambar latent variable, kita beri nama dulu di sini adalah pemberdayaan. Ya, pemberdayaan guru. Yang kedua adalah religiositas guru. Oke, yang ketiga adalah kita gambar kembali, yang ketiga adalah motivasi. Oke, yang keempat kita gambar di sini adalah kepuasan kerja.
Oke, kita rapihkan dengan cara klik select, rapihkan ini di tengah, pinggir, oke. Kemudian drag drop di blok semuanya pakai Ctrl Shift, pakai Shift ya. Shift, pencet Shift di dalam laptop, kemudian ditarik ke sini. Oke, religiositas juga pencet Shift, ditarik. Kemudian motivasi ditarik, pencet Shift di laptop, kemudian ditarik. Kemudian terakhir kepuasan, pencet Shift di laptop dan ditarik. Oke. Oke, kita atur posisinya sebelah kiri, klik button ini. Sebelah kiri, klik button ini. Oke, klik button sebelah kiri. Dan motivasi juga di sebelah kiri. Sambungkan dengan cara connect. Ini connect, sambungkan. Sesuai hipotesis ya. Ini disambungkan sesuai hipotesis. Connect. Sesuai hipotesis. Sama ya, sesuai dengan gambar di hipotesis ini, kita sambungkan. Oke, langkah pertama ini sudah selesai. Mulai import data sampai dengan kita sudah masuk ke model gambar seperti ini. Klik select, kemudian kita rapihkan seperti ini. Oke, dirapihkan. Ini pemberdayaan. Pemberdayaan guru ya. Ini bisa dikecilkan ukuran zoomnya ya. Ntar saya pindahkan dulu ini. Ini zoomnya bisa dikecilkan. Oke, kita lanjut aja. Ini pemberdayaan guru. Oke, pemberdayaan guru ada bertumpuk di sini. Nah, ini pemberdayaan guru 1, 2. Oke. Lanjut, di proses yang kedua adalah ini evaluasi model pengukuran ya. Kita run dulu apakah outer loading, compositability, Cronbach's alpha, AV dan validitas diskriminannya memenuhi syarat ini ya. Ini cara runnya, masuk Smart PLS, kemudian calculate yang pertama ini PLSM ya. Ini standardize, ini klik pad, ini klik open report. Klik, jangan lupa nih open report yang kecil, kemudian klik start. Oke, ini dia loading vektornya sudah keluar semua. Kita lihat di sini apakah ada loading vektor yang di bawah 0,70 ya. Standarnya 0,70 ya, atau pakai standar CHIN ya. Itu 0,60 ya. Ini pakai higher ya. Yang 0,70 itu adalah higher et al 2021. Kita pakai CHIN bisa, pakai higher bisa. Tapi saya menggunakan pakai higher, loading vektornya di atas 0,70. Karena itu kita balik lagi ke sini, yang di bawah 0,70 dibuang. Kita buka notepad. Catatan saya. Ya, loading vektor di bawah 0,70 buang. Oke, kita periksa yang di bawah 0,70 ada pemberdayaan 1. Dan juga ada motivasi 1 nih ya. Ada pemberdayaan 1 dan motivasi 1. Nah, ini dia. Kita lihat hasilnya di sini, bisa lihat outer loading ya. Ini motivasi 1, pemberdayaan 1 dan pemberdayaan 2. Ini kita buang. Kita back, pemberdayaan 1, kita buang, pemberdayaan 2, kita buang, dan motivasi 1. Jadi ada 3 yang dibuang, yaitu pemberdayaan 1, pedaya 1, pedaya 2, dan motif 1. Kenapa dibuang? Karena loading vektornya kurang dari 0,70. Oke, ini kita rapikan lagi. Ya, religiositas sudah bagus semua. Kita run kembali. PLSM kita run, pastikan di bawah di atas 0,70, sudah di atas 0,70 ya. Ini berarti valid semua, dan kita lihat di outer loading. Jadi outputnya ada di outer loading, semuanya sudah hijau, berarti ini sudah valid semua. Oke, yang kedua, evaluasi yang kedua adalah compositability di sini. Reliabilitas, compositability, dan AV. Compositability di sini dan AV. Dan Cronbach's alpha. Oke, ini dia ada di sini, compositability nilainya di atas 0,70.
CR harus di atas 0,70, Chromebus alpha di atas 0,70, tapi ada juga literatur yang lain ya, mengatakan Chromebus alpha di atas 0,60, kemudian AV di atas 0,50. Kita pastikan ini ya, nilai-nilai ini. Oke, berarti kita pastikan sekarang langkah yang kedua, ini harus memenuhi syarat, ya di atas 0,70 dan AV di atas 0,50 sebagai validitas konvergen. Oke, kemudian bagaimana caranya membuat laporannya? Kita lihat laporannya setelah kita lihat hasil evaluasinya, kita masuk ke evaluasi model pengukuran, kemudian kita menceritakan sedikit, ada loading factor, outer loading, composite reliability, compression alpha, dan AV, serta discriminant validity. Nah, tabelnya nanti dibikin kayak gini. Motivasi 2, 3, 4, 5, 6, indikatornya seperti ini, outer loadingnya seperti ini, ya nilainya di atas 0,70 semua, Chromebus alpha, composite reliability, dan AP. Jadi cukup membuat satu tabel, sekali lagi cukup membuat satu tabel seperti ini, kita sudah bisa memperoleh informasi banyak. Oke, bagaimana interpretasinya? Ya, interpretasinya saya contoh pemberdayaan, kita lihat interpretasinya. Oke, nah. Kita lihat di sini variabel pemberdayaan diukur oleh 4 indikator. Ya, pemberdayaan 3, 4, 5, 6. Ini nama indikatornya. Ini loading factornya. Ini nilai nilai Chromebus alpha, composite reliability, dan AV-nya. Variabel pemberdayaan diukur oleh 4 item valid dengan loading factor antara 0,776 sampai 0,853 yang menunjukkan bahwa keempat item pengukuran tersebut valid, mencerminkan pengukuran pemberdayaan guru. Kata-katanya adalah mencerminkan ya, bukan berpengaruh. Kata-katanya bahwa keempat item pengukuran tersebut mewakili pengukuran atau mencerminkan pengukuran variabel pemberdayaan guru, bukan berpengaruh. Kalau berpengaruh berarti variabelnya formatif, mencerminkan pengukuran pemberdayaan guru. Tingkat reliabilitas variabel dapat diterima dengan cara Chromebus alpha, composite reliability di atas 0,70. Kalau mau ditambahin boleh di sini. Atau disebut juga internal konsistensinya terpenuhi. Kemudian tingkat validitas konvergen yang ditunjukkan oleh AV ini 0,661 dapat diterima telah memenuhi syarat validitas konvergen yang baik secara keseluruhan. Variasi item pengukuran dikandung mencapai 66,1. Kemudian dilanjutkan, dari keempat item pengukuran tersebut, di antara 4 item ini bisa kita lihat nih, kan ada 4 item nih. Di antara 4 item pengukuran, pemberdayaan 2, 4, dan 6 memiliki outer loading tertinggi nih. Outer loading tertinggi. Berarti item pengukuran inilah yang paling tinggi mewakili variasi pengukuran data dari variabel pemberdayaan. Oleh karena itu, maka pemberdayaan 4 dan 6 ini adalah item pengukuran yang perlu dipertahankan. Ya, dipertahankan. Kemudian item pengukuran 3 dan 4 sudah cukup baik, tapi perlu diakselerasi untuk diperbaiki. Jadi, item pengukuran 3 dan 4 ini masuk di dalam rekomendasi kebijakan di dalam skripsi tesis disertasi untuk diperbaiki. Yang 3 dengan 5 ya. Di sini berarti yang 3 dengan 5 ini yang perlu diperbaiki nih. Ya, yang nilainya masih kecil ini berarti inilah yang perlu diperbaiki. 0,790 dan 0,776 perlu diakselerasi. Oke, kita lanjutkan di selanjutnya validitas diskriminan. Oke, validitas diskriminan. Validitas diskriminan itu ada Forneleker, ada HTMT, dan cross-loading. Di mana outputnya? Outputnya ada di sini. Validitas diskriminan. Yang pertama adalah Fornel dan Leker. Ini. Yang kedua adalah HTMT. Ini. Yang ketiga adalah cross-loading. Ini. Kita lihat di sini outputnya. Oke. Output yang pertama itu adalah yang Fornel dan Leker. Oke ya, ini Fornel dan Leker. Kita lihat cara bacanya. Ini Fornel Leker. Garis melintang ini 772, 771, 813, 814 itu adalah akar AV. Ya, dia namanya adalah akar AV. Ya, prinsipnya adalah akar AV ini harus lebih besar dibandingkan korelasi antar variabel. Berarti 772 lebih besar daripada 7702, 99, 601. Berarti terpenuhi. Artinya bahwa kepuasan kerja validitas diskriminan itu terpenuhi.
Item pengukuran yang mengukur kepuasan kerja fokus mengukur kepuasan kerja dan rendah mengukur variabel yang lainnya. Atau kepuasan kerja membagi variansnya lebih besar kepada item pengukurannya dibandingkan kepada item yang lainnya ini. Maka validitas diskriminan dengan Fornell dan Laker kepuasan kerja terpenuhi. Oke ya, Paritel kepuasan kerja mempunyai akar AP 772, lebih besar korelasinya dengan motivasi 702, dan lebih besar korelasinya dengan pemberdayaan 699 dan seterusnya. Secara keseluruhan, item pengukuran ini atau variabel pengukuran ini memiliki validitas diskriminan yang baik metode Fornell dan Laker. Oke, cara membacanya adalah akar AV yang garis melintang lebih besar dibandingkan dengan korelasi. Jadi Fornell dan Laker itu cara bacanya akar AV lebih besar dari korelasi. Gini ya, cara bacanya akar AV lebih besar daripada korelasi. Itu namanya metode Fornell dan Laker. Lanjutkan dengan metode HTMT. Ini, metode HTMT ini. Oke, ini nilainya yang ada di dalam sini. Cross loading di sini HTMT. Nilainya harus di bawah 0,90. Ya, nilainya harus di bawah 0,90. Maka validitas diskriminan terpenuhi. Haier 2009 merekomendasikan HTMT, validitas diskriminan ini lebih sensitif diskriminan, nilai yang direkomendasikan di bawah 0,90. Karena kepuasan kerja dan motivasi di bawah 0,90 dan semuanya di bawah 0,90, maka validitas diskriminan terpenuhi. Yang ketiga adalah metode cross loading. Di sini bisa ditambahkan. Oke, cross loading ada di bagian sini. Cara bacanya sederhana, motivasi 2, 3, 4, 5, dan 6 ini harus berkorelasi lebih tinggi dengan variabel motivasi ini. Bisa kita lihat di sini, dia motivasi 2 berkorelasi lebih tinggi dengan motivasi 0,746 dan berkorelasi rendah dengan variabel yang lainnya. Artinya motivasi 2 benar-benar mengukur variabel motivasi dan rendah mengukur variabel lainnya. Begitu juga dengan motivasi 3, 4, 5, dan 6 dapat kita simpulkan bahwa seluruh item motivasi 2, 3, 4, 5, 6 mengukur lebih tinggi variabel motivasi yang diukurnya dibandingkan berkorelasi lebih rendah dengan variabel yang lainnya. Jadi secara keseluruhan validitas diskriminan dengan cross loading terpenuhi. Demikian juga dengan pemberdayaan, bisa kita lihat di sini saya blok pemberdayaan itu berkorelasi lebih kuat dengan pemberdayaan dan berkorelasi lemah dengan variabel yang lainnya. Itu namanya adalah evaluasi model pengukuran. Kita lanjutkan dengan evaluasi model struktural. Evaluasi model struktural itu meliputi 4 hal. Pertama, uji multikolinier, kemudian signifikansi, selang kepercayaan, dan effect size. Oke, ada 4 hal yang perlu diketahui di dalam evaluasi model struktural. Di mana tempatnya? Pertama adalah uji multikolinier. Oke. Pertama adalah multikolinier dulu. Model struktural. Apa saja yang harus diketahui? Pertama adalah uji multikolinier. Inner FIF di bawah 5. Ya, kriterianya adalah inner FIF-nya ini harus di bawah 5. Oke, di mana outputnya? Outputnya ada di sini. Koliniaritas statistik, pilih inner. Ini di bawah 5. Berarti di sini lihat motivasi pemberdayaan guru dan religiositas ya berpengaruh terhadap kepuasan kerja, berarti ketiga variabel tersebut berkorelasi rendah ya di bawah 0,90 atau dari inner FIF-nya di bawah 5. Berarti tidak ada multikolinier yang tinggi di antara motivasi pemberdayaan guru dan religiositas dalam mempengaruhi kinerja. Begitu juga dengan pemberdayaan guru dan religiositas dalam mempengaruhi motivasi juga inner FIF-nya 1,56 di bawah 5, maka tidak ada multikolinier. Ini outputnya. Oke, evaluasi model struktural dibacakan dulu seperti ini. Supaya memudahkan pembaca atau mungkin memudahkan dosen pembimbing dan penguji. Evaluasi model struktural ada 3 hal atau ada 4 hal. Pertama, inner FIF, uji multikolinier. Kedua, pengujian hipotesis, ya 0,05 signifikan. Yang ketiga adalah effect size. Oke, ini inner FIF-nya hasilnya yang tadi saya sampaikan. Ini keterangannya. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis model struktural, maka perlu melihat adanya tidak multikolinier antar variabel. Ya, hasil estimasi menunjukkan inner FIF di bawah 5, maka tidak ada multikolinier. Oleh karena itu, maka taksiran parameter di dalam SAM-PLS model penelitian ini bersifat robust atau tidak bias. Kemudian kita lanjutkan pengujian hipotesis. Oke, kita masuk lagi ke sini, kemudian kita back ke depan, kemudian kita klik calculate bootstrap. Pilih 5000 kali, kemudian ini pilih metodenya BCA. Bootstrap, Corrected and Accelerated Bootstrap. Klik Open Report, jangan lupa. Open Report ininya 0,05 seperti ini.
Oke, klik Start Calculation. Oke, lihat di sini. Ini inner modelnya V-value yang ditampilkan. Outer modelnya V-value yang ditampilkan. Nah, berarti di sini lihat pemberdayaan guru, pengaruhnya signifikan, motivasi signifikan, rewisitas signifikan. Ini bisa kita rubah. Inner FEF berarti yang bulat biru dengan bulat biru. Kita buat pad koefisiennya. Kemudian ini juga kita buat loading factornya dengan P-value. Maka seperti ini jadinya. Oke, kita lihat di sini. Ya, hasilnya. Kita cukup cara membacanya yang ada di tengah-tengah di sini. Pemberdayaan guru berpengaruh 0,40 terhadap kepuasan kerja dan signifikan. Yang di dalam kurungnya 0, dalam kurung yang kedua ya. Uji hipotesis. Dalam kurung itu namanya P-value. Ya, di bawah 0,05 signifikan. Ya, oke, di bawah 0,05 ini signifikan, bisa kita lihat di sini. Ini di bawah 0,05 signifikan, ini signifikan, ini enggak, ini signifikan, ini signifikan. Kemudian cara membuat tabelnya pindahkan ke sini. Cara membuat tabelnya seperti ini. Ini fade koefisiennya, ya, ini fade koefisiennya yang ada di depan ini 0,40, 363, 364, 0,99 itu fade koefisien dalam kurung namanya V-value. Atau kalau ngelihat outputnya ada di sini. Ini fade koefisien yang di depan dan V-value-nya ini yang ditampilkan. Kemudian pad koefisien dengan P-value ini kita pindahkan dalam tabel. Seperti ini. Ini pad koefisien. Kemudian yang sebelahnya adalah V-value. Oke ya, ini P-value. Kemudian kita tinggal terjemahkan. Ya, ini di bawah 0,05 signifikan ya. Berarti ini signifikan. Nah, ini di atas 0,05 berarti tidak sig. Berarti ini tidak sig. Oke ya, clear. Oke, saya buang ininya. Yang di bawah 0,05 ini signifikan semua, yang di atas 0,05 tidak sig. Ini berarti signifikan. Ya, ini biru, ini yang tidak. Ini tidak sig. Oke, kita baca. Ya, ini ada batas bawahnya, batas atasnya. Kita lihat dari mana batas atas dan batas bawahnya. Taksiran parameter ini, confidence interval ini 2,5% dan 97,5%. Angka ini dipindahkan ke sini. Oke ya, mari kita baca hasil dari pengujian hipotesis untuk direct effect. Pengaruh langsung. Oke, dari hipotesis ini, view ini kita bagi dua, split. Oke. Nah, hipotesis pertama, pemberdayaan terhadap motivasi, ya, diterima. Diterima itu berarti signifikan. Ya, oke, diterima. Kemudian dengan pad koefisien 0,363 dan besarnya pengaruh itu sebesar 0,363. Jadi setiap kali perubahan pemberdayaan akan berpengaruh terhadap motivasi sebesar 363. Ya, dan signifikan V-value-nya di bawah 0,05. Setiap perubahan dari pemberdayaan guru maka akan meningkatkan motivasi kerja. Jadi kalau misal pemberdayaan guru lebih baik dilakukan perubahan-perubahan, ada kebijakan-kebijakan baru terkait pemberdayaan guru, maka motivasi guru akan meningkat. Dan selang kepercayaan 95%, nilai dari taksiran parameter itu ya tidak tunggal 363, tapi sebenarnya antara 0,165 sampai 546. Jadi kalau misalnya dibikin perbaikan-perbaikan pemberdayaan guru di sekolah, maka nanti pengaruh terhadap motivasinya akan lebih tinggi lagi, yaitu sebesar 0,456. Jadi kalau nggak dibikin apa-apa di sekolah, maka taksiran parameternya 0,165. Tapi kalau dibikin perbaikan-perbaikan di dalam pemberdayaan dan motivasi, maka pengaruh pemberdayaan terhadap motivasi akan meningkat sebesar 0,546. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah pengaruh pemberdayaan terhadap motivasi ini rendah, tinggi, atau sedang? Oke ya, kita balik lagi ke atas. Sebelum kita mengatakan lebih jauh, ada yang disebut sebagai F-square. Ini penting sekali ya. Nah, ketiga adalah F-square, yaitu pengaruh langsung pada level struktural. Jadi ketika mengatakan bahwa pemberdayaan berpengaruh signifikan terhadap motivasi, apakah pengaruhnya rendah, sedang, atau tinggi? Itu namanya adalah F-square atau effect size. Effect size dibagi menjadi dua, effect size mediasi dan effect size direct. Effect size direct effect pakainya F-square, nilainya 0,02 rendah, moderat 0,15, 0,35 tinggi. Referensinya dari higher 2021, higher 2019, higher 2017, higher 2012, higher 2011. Semua higher mengatakan 0,02 rendah, 0,15 moderat, 0,35 tinggi. Referensi aslinya dari Cohen and Cohen tahun 1988.
Oke, tetapi bagaimana dengan efek size mediasi? Nah, efek size mediasi tidak ada di dalam Smart PLS 4 dan kita menggunakan jurnal yang ditulis oleh Lachowicz tahun 2018 namanya Upsilon V. Ya, interpretasinya adalah pengaruh mediasi rendah 0,02, pengaruh mediasi sedang 0,75 dan pengaruh mediasi tinggi 0,175. Ini penting sekali. Jadi tidak cukup kita mengatakan signifikan atau tidak signifikan, tetapi kita harus melakukan uji lanjutan atau evaluasi lanjutan yang disebut sebagai pengujian efek direct effect atau mediasi. Sekali lagi tidak cukup, hampir di seluruh jurnal internasional selalu akan ditanyakan efek size ini, baik F-square maupun efek size mediasi. Bagaimana cara menghitungnya? Lihat ini outputnya. Kita kembali ke back bagian depan, kemudian kita lihat di sini ada open report. Kita back, kemudian kita pilih di sini yang PLS yang depan. Nah, kita klik open report. Ini kita lihat di sini ada efek F-square. Ini F-square ini hanya berpengaruh untuk pengaruh langsung. Nilainya seperti ini. Ini 0,29 pemberdayaan guru terhadap kepuasan kerja, nilainya 0,29. Kemudian yang tadi pemberdayaan guru terhadap motivasi 0,206. Ini ya 0,206 kita tampilkan di sini. Ini 0,206. Ini dapat kita katakan begini, meskipun signifikan, nah iya sih, pengaruh signifikan. Kemudian Anda bertanya, kalau memang benar-benar signifikan, berapa besar pengaruhnya? Nah, pengaruhnya ada 3, itu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, 0,206 di atas 0,15, maka pengaruhnya moderat atau sedang. Meskipun demikian, keberadaan pemberdayaan guru selama ini dalam mempengaruhi motivasi itu tergolong pengaruh sedang atau moderat. Ya, oke. Perlu adanya program-program pemberdayaan guru nilai sangat penting, di mana dengan adanya kebijakan sekolah nanti pengaruhnya akan meningkat sebesar 0,546. Kita lanjutkan dengan uji mediasi. Ini hipotesisnya, dan selanjutnya adalah uji mediasi. Nah, ini uji mediasi. Religiositas berpengaruh terhadap motivasi terhadap kepuasan, nilainya 0,180. Ada di mana outputnya? Outputnya ada di sini. Kita back kembali, kemudian kita ganti ini dengan yang bootstrap BT. Tulisannya ada di sini, BT. Bootstrap yang PLS yang pertama. BT, kemudian open report. Ada di ini, specific indirect effect, uji mediasi. Outputnya ada di sini. Uji mediasi ada di specific indirect effect. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah fat coefficient-nya. Ini v-value-nya. Kita pindahkan ke dalam tabel. Ini fat coefficient-nya. Ini v-value-nya. Dan ini adalah upsilon P-nya. Effect size-nya. Sekali lagi, effect size di dalam uji mediasi itu berbeda dengan direct effect. Dia tidak ada di sini. Tidak ada di dalam output Smart PLS 4. Makanya kita lanjutkan ya. Oke, uji mediasi Smart PLS versi 4, signifikan saja tidak cukup. Ada pertanyaan berikutnya, berapa besar pengaruhnya setelah signifikan? Apakah rendah, sedang, atau tinggi? Tentu kebijakannya akan berbeda kalau nanti pengaruh efek mediasinya atau efek direct effect-nya rendah, sedang, dan tinggi. Oke, ini efek mediasi. Kalau efek mediasi signifikan, lalu level struktural pengaruhnya terhadap level struktural berapa? Berapa F-square-nya? Smart PLS 3 dan 4 tidak mengeluarkan efek mediasi. Oleh karena itu, maka kita perlu mencari referensi untuk mengatakan efek mediasinya berapa. Apakah motivasi itu pengaruhnya itu dalam memediasi pengaruh pemberdayaan terhadap kepuasan itu rendah, sedang, atau tinggi? Bagaimana menghitung efek size uji mediasi? Oke ya, ini hanya pengaruh langsung saja. Ini pengaruh langsung saja, namanya pakai F-square. Nah, apabila motivasi signifikan dalam mediasi pemberdayaan, lalu bagaimana efek mediasinya? Nah, kita menggunakan efek mediasi upsilon V ya, tidak menggunakan F-square, dan ini rumusnya, dan ini hasilnya. Oke, bagaimana caranya? Ini baru ketemu V-value-nya, ini P-value-nya, dan ini hasilnya. Hasilnya adalah 0,032 dengan 0,17. Oke, kami sudah menulis di dalam ebook yang kami tulis, ebook 1000 halaman ini. Oke, kita cari Ctrl F, upsilon V. Nah, ini. Oke, sudah ketemu. Efek size mediasi. Smart PLS 3 dan 4 telah otomatis mengeluarkan efek size untuk direct effect. Namun, demikian untuk pengaruh mediasi belum ada. Sekali lagi, efek size untuk mediasi Smart PLS 3 dan 4 belum otomatis mengeluarkan outputnya. Oleh karena itu, efek size-nya harus dihitung secara manual dan telah dikembangkan efek size yang ditulis oleh Lachowicz dan Ogobeibu tahun 2020 dan jurnal aslinya ditulis oleh Lachowicz tahun 2018. Oke, ini rumusnya. Oke, ini referensinya.
Therefore, for V, maksudnya adalah epsilon V, V effect size, we propose a helping adjustment to Horn recommendation, such as that square standardized if V effect should be greater 0,0175 for large, effect 0,075 for medium, 0,01 for small effect, making the more appropriate for indirect effect. Ogbeibu et al. Tahun 2022. Oke ya, kita kembali ke sini. Oleh karena itu, maka kita menggunakan referensi dari Ogbeibu ini. Oke, kita lihat hasil pengujiannya 0,032 di sini berarti dia mendekati tingkat rendah ya, mendekati 0,01 ya. Ini cara bacanya. Oh, maaf. Oke, ini Oke. Meskipun demikian, pada level struktural pelan mediasi itu tergolong rendah. Ya, masih tergolong pengaruh mediasi rendah. Oke, signifikan motivasi dalam memediasi religiositas terhadap kepuasan, tapi pengaruhnya masih pada level rendah. Oleh karena itu, maka peran motivasi dalam memediasi ini perlu kita tingkatkan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan masuki bagian terakhir dari uji model penelitian kita, disebut sebagai evaluasi kebaikan dan kecocokan model. Oke, apa saja isi evaluasi kebaikan dan kecocokan model? Ada R-square, Q-square, SRMR, goodness of fit, PLS predict, dan robustness check. Ini juga perlu ditampilkan di dalam skripsi, tesis, dan disertasi di Indonesia. Ya, kita ingin membuat kualitas hasil penelitian di Indonesia, apalagi tesis dan disertasi lebih baik. Kita bisa submit di dalam jurnal-jurnal internasional Q2 dan Q1. Oleh karena itu, maka evaluasi goodness of fit-nya harus ditampilkan. Sekali lagi, signifikan dan signifikan itu tidak cukup. Ya, tidak cukup kita menampilkan, oh ini signifikan, oh ini tidak signifikan, selesai. Nggak cukup. Kita harus menampilkan F-square. Emang kalau signifikan berapa besar pengaruhnya? Rendah, sedang, atau tinggi? Pasti akan ditanya di dalam jurnal internasional F-square. Tidak cukup F-square, kita juga harus menampilkan R-square, Q-square, SRMR, goodness of fit, PLS predict, dan robustness check. Referensinya kita lihat di dalam penulisan jurnal yang ditulis, referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Haier. When to use and how to report result of PLSM. Kita cukup mengacu kepada jurnal ini aja. Yang penulisnya Haier. Penulis terbesar di dalam SMPLS adalah Haier, Ringler, Stardust, dan teman-temannya. Nah, di sini dituliskan oleh Haier, gimana sih cara bikin laporan di dalam PLSM? Nah, cara laporan di dalam PLSM, bagian terakhirnya, itu adalah harus memasukkan R-square, Q-square, SRMR, goodness of fit, PLS predict, dan robustness check. Ini kita masukkan di dalam hasil penelitian kita, terutama tesis dan disertasi. Masa sih tesis dan disertasi hanya ngomongin signifikan atau tidak signifikan? Nggak cukup, Pak. Kita harus menampilkan juga apa yang disebut oleh Haier, supaya kualitas penelitian, hasil kualitas penelitian di Indonesia lebih baik lagi. Oke, kita lihat hasilnya, R-square dan Q-square ada di sini. Kita balik ke depan, kita lihat di sini, di PLS sudah ada open report, ada namanya R-square di sini, Pak. Ini namanya R-square, kemudian ini di sini ada R-square ya. Kemudian nanti Q-square dan SRMR-nya ada di model quality ini. Model quality ini ada SRMR. Ini Pak SMR-nya ya. Oke, sahabat statistik di sini. Dan kita tinggal terjemahkan. PLS merupakan SEM berbasis varian. Hampir semua buku-buku ya, kita ngambil referensi aslinya saja dari Haier, mengatakan bahwa SEM itu adalah aliran prediksi berbasis varian. Oleh karena itu, maka evaluasi kebaikan dan kecocokan modelnya itu, yang pertama adalah R-square, kedua Q-square, ketiga SRMR, kemudian PLS predict. Nah, PLS predict juga harus dimasukkan. Apa masih iya sih kita pakai R-square aja? Nggak cukup. Dijawab oleh Haier, tidak cukup pakai R-square dan Q-square saja. Perlu juga dimasukkan PLS predict di dalam penelitian kita. Apakah memang model penelitian yang kita ajukan itu memiliki daya prediksi yang baik? Makanya disebut sebagai PLS predict. Oke, yang pertama adalah R-square. Ini nilainya, R-square, ini terjemahannya. Saya mengambil referensi dari Chin, 1998, 0,19 rendah, 0,33 moderat, 0,66 tinggi. Dikatakan bahwa berdasarkan hasil pengolahan, pengaruh bersama pemberdayaan guru, motivasi, pemberdayaan guru, religiositas ya, pengaruh bersama, religiositas dengan pemberdayaan guru terhadap motivasi, pengaruh bersama pemberdayaan guru, dan, ya religiositas terhadap motivasi sebesar 59,1%, termasuk pengaruh mendekati tinggi ya. Ini lebih dari 0,33 tapi mendekati 0,6, ini pengaruh tinggi. Kemudian yang satunya lagi pengaruh bersama pemberdayaan motivasi dan juga religiositas, nggak pakai jenis kelamin ini. Oke.
terhadap kepuasan kerja guru sebesar 59,3% termasuk pengaruh moderat atau mendekati tinggi. Oke, ini nilai chi-square, artinya ada akurasi prediksi, ya, nilainya di atas 0. Ini nilainya sudah di atas 0 semua. Chi-square ini di atas 0. Oke, dan di bagian terakhir ini ada SRMR, tadi outputnya sudah saya tunjukkan di sini. 0,095, ya, kita masukkan di sini. Oke, nilainya menurut Haier 0,08. Saya punya referensi yang terbaru yang ditulis oleh Karin and Smeller. Ini di jurnalnya, silakan dicari tahun 2003. Nilai 0,08 sampai 0,10 masih acceptable. Berarti di sini 0,095 artinya bahwa model yang kita ajukan itu cocok dengan data. Model bisa dapat dijelaskan dengan baik oleh data. Oke, nilainya 0,095 berarti masih acceptable. Kemudian selanjutnya dimasukkan Goodness of It yang ditulis jurnalnya yang ditulis oleh Henseler dan Stardet. Ini jurnalnya namanya Henseler tulisnya. Henseler dan Stardet tahun 2014 ya. Silahkan dicari jurnalnya tentang Goodness of It di dalam SEM. Itu nilainya adalah 0,608. Di atas 0,36 berarti nilainya good golf yang tinggi. Artinya model cocok dengan data. Bagian terakhir kita masukkan juga PLS Predict. Ya, PLS Predict itu namanya kekuatan daya prediksi. Ya, yang kita lihat adalah nilai RMSE dan dengan MAE dibandingkan antara model PLS dengan model LM, model regresi linier. Oke, bisa kita lihat di sini untuk puas 6 0,607, RMSE-nya regresi 0,626, berarti yang hitam ini lebih kecil dibandingkan dengan model regresi ya. Coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Ya, 7 dibandingkan 11 ya. Dari 7 berarti lebih banyak yang lebih rendahnya model PLSM dibandingkan dengan regresi linear untuk RMSE dan MAE-nya. Oke, Haier telah mengembangkan menyatakan bahwa PLSM adalah aliran prediksi. Jadi sekali lagi nggak cukup signifikan dan signifikan. Pertanyaan selanjutnya, apakah model kita punya daya prediksi yang baik? Tidak. Jadi setiap perubahan dari variabel pemberdayaan dengan variabel reliabilitas, apakah bisa memprediksi perubahan dari motivasi dengan perubahan-perubahan di variabel kepuasan kerja. Kalau misalnya memang prediksi, berapa besar daya prediksinya? Rendah, sedang, atau tinggi? Maka kita membutuhkan yang namanya PLS Predict. Oke, ini kesimpulannya. Oke, berdasarkan hasil pengolahan dari dua pengamatan, RMSE dan MAE, 13 item menunjukkan model PLS lebih rendah dibandingkan model regresi linear. Hari ini model PLS yang diajukan memiliki kekuatan prediksi medium. Oke, terakhir adalah uji linearitas. Ini juga perlu kita masukkan di dalam PLSM. Caranya seperti ini. Uji linearitas masuk back ke depan. Ya, masuk lagi ke data depan lagi. Oke, kemudian kita pilih quadratic effect. Ini yang pertama. Kita klik. Kemudian kita run bootstrap-nya. Kemudian kita lihat output-nya. Oke, ini output-nya kita lihat di koefisien di bagian ini. Nah, ini semuanya tidak signifikan, kemudian kita lihat dipindahin ke sini. Oke ya, ini yang tadi kita kerjakan, ini namanya fit coefficient quadratic effect, ini p-value-nya tidak signifikan, karena tidak signifikan maka linearitas terpenuhi. Jadi harus tidak signifikan ya, kalau uji linearitas itu p-value harus lebih besar dari 0,05. Ya, ketentuannya kalau uji linearitas itu p-value harus di atas 0,05. Ini di atas 0,05. Ini berarti tidak signifikan, berarti quadratic effect tidak terpenuhi, berarti pengaruh antar variabel itu hubungannya bersifat linier. Oke. Bagian terakhir harus dimasukkan juga heterogeneity, ya. Kami tidak tampilkan di sini, silahkan dikembangkan oleh sahabat statistik semua. Tapi kira-kira bisa kami jelaskan di sini di dalam bab 4. Pertama adalah demografik, statistik deskriptif, kemudian kita masuk PLS, evaluasi model pengukuran ya. Kemudian setelah evaluasi model pengukuran dilanjutkan dengan evaluasi model struktural. Ya. Setelah dilanjutkan dengan evaluasi model struktural, maka bagian terakhir adalah evaluasi kebaikan dan kecocokan model. Ya. Ini ada R-square, chi-square, SRMR, PLS Predict dan juga robustness check ya. Ada endogeneity, heterogeneity dan juga ada linearity. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada sahabat statistik semuanya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Mau jagoan olah data sendiri? Ada 1800 halaman
baru saja kami update dengan memasukkan efek mediasi Ufsilan V, ada SPSS Reseller Wall PLS JSP Smart PLS 34, beli satu kali saja seumur hidup, harganya sangat murah, 70.000 di bawah harga pulsa. Ini nomor HP saya, silakan dicapri, dan setiap kali update akan gratis selamanya. Sekali lagi, satu kali beli ebook tutorial ISBN ini sudah ber-ISBN, dan mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan bagi sahabat statistik semua. Salam sahabat statistik semua, semoga kualitas penelitian kita, skripsi, tesis, disertasi, jurnal di Indonesia lebih baik lagi, dan kita bisa masuk Q2 dan Q1 di jurnal-jurnal internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum.